Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel. Jumpa kembali. Kali ini saya bersama dengan pengamat muda ekonomi tanah air. Mas, kadang-kadang saya susah nih nyebutnya. Mas Berli apa Barli sih? Berli. Berli Ya. Martawardaya. Ya, Gitu ya. betul Bang. Selamat sore. Salam pada para pemirsa. Oke. Selamat datang Mas Berli. Mas Berli di Nur Iswan Channel. Terima kasih sudah diundang, Bang. Oke. Kayaknya suara Bang Berli ini lembut, jadi harus diangkat aja lah. Biar ini. Bang, Mas Berli. Semua orang tuh khawatir dengan keadaan ekonomi tidak hanya Indonesia tapi juga global. Nah, apalagi ada tahun-tahun politik kalau di Indonesia, tapi kita batasi dulu soal ekonomi. Seberapa mengkhawatirkannya sih tantangan ekonomi Indonesia, ya kan? Nah, silakan. Ya, jadi ya memang dari pemerintah malah ada beberapa peringatan ya, tahun depan gelap ya, global resesi gitu. Jadi memang juga ada penurunan target atau proyeksi dari lembaga-lembaga global seperti IMF ataupun ADB. Ya, mungkin tapi kategori karena kita baru saja melewati pandemi ya, khususnya 2020 yang negatif. Jadi agak berbeda ya. Jadi 2020-2021 itu pertumbuhan rendah tapi inflasi rendah gitu ya. 2021. Ya, 2020 juga. 2020 ya bahkan negatif ya. 2022 ini pertumbuhan lebih tinggi tapi inflasi juga tinggi ya. Itu yang Nah, tentu saja dampaknya itu secara distributif tergantung apakah orang yang juga mengalami kenaikan pendapatan itu juga distribusinya merata. Nah, ini masalahnya karena yang meningkat drastis pendapatannya kan yang di bidang ekstraksi sumber daya alam itu khususnya eksportir ya, batu bara, migas itu kan, tambang, CPO itu kan yang meningkat ya. Sementara kalau yang gajian rutin ini tidak mengalami keningkatan yang signifikan. Bahkan formula kenaikan upah minimum yang saat ini berlaku itu kemungkinan besar akan menghasilkan kenaikan yang jauh di bawah tingkat inflasi. Jadi inflasi kita sekitar sampai akhir tahun ya sekitar 6-7% ya, ini tidak akan setinggi itu karena ya itu termasuk yang kita juga dorong ya bahwa perlu ada perubahan formula penghitungan kenaikan upah minimum karena mereka yang paling rentan. Nah, ini jadi dampak distribusinya gitu. Jadi kalau dulu semua susah ya susah ya tapi harga nggak naik. Nah, ini ada yang harga naik tapi yang pendapatannya naiknya tidak merata, bahkan ada yang turun secara real ya karena kenaikan upahnya lebih rendah atau dibandingkan inflasi. Berarti secara hitungan ekonomi itu dia sebenarnya secara real pendapatannya menurun. Nah, ini yang perlu pelindungan, perlu advokasi gitu. Nah, berarti kalau harga-harganya naik sebagai akibat dari inflasi, sementara pendapatannya kenaikannya tidak berbanding lurus dengan inflasi, berarti daya beli masyarakatnya turun dong. Ya. Penjelasannya gimana? Betul, itu dia. Jadi ya ini kita istilahnya recovery bentuk K, seperti huruf K-shape recovery ya. Jadi huruf K itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan, gitu kan. Jadi ada yang meroket, ada yang menurun ya. Jadi betul-betul menurun. Jadi bukan hanya lambat atau tidak secepat yang lain, tapi menurun ya karena dan menurun itu adalah yang kalangan cukup banyak ya karena yaitu yang saat ini pendapatan atau gajinya sesuai dengan atau mengikuti UMR ya. Minimum itu yang akan menurun gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu. Lalu juga
para pekerja informal ya, karena masih belum recover kan, sektor informal yang pada UMKM yang pada tahun 98 itu jadi backbone ya, tahun ini atau pasca pandemi justru masih lebih rendah recovernya, karena mereka akan mendapati ataupun menghadapi bahan baku yang naik ya kan. Jadi buat nasi goreng lah ya kan, paling ya atau mie goreng ya, mungkin mie lebih pas ya, karena dia perlu gandum ya, sama perlu bahan bakar kan, dua-duanya naik kan. Nah itu dia bisa naikin berapa ke konsumennya supaya laku, karena kan ya konsumennya juga banyak yang menengah ke bawah gitu. Jadi banyak ketidakpastian dan masalah ekonomi dihadapi oleh masyarakat bawah. Nah ini sayangnya ya, jadi itu ketika pandemi kemarin itu tidak jadi momentum untuk segera memperbaiki data masyarakat miskin dan rentan ya, bahasa istilah resminya ya DTKS ya. Jadi baru mau diselenggarakan akhir tahun ini. Nah ini kita padahal ya akuilah pandemi 2020 nggak sempat ataupun belum bisa masukkan ke anggaran ya untuk jadi program. Tapi 2021 tidak laksanakan. 2022 juga ya sampai awal tahun sampai sekarang belum ya, walaupun sudah diplan akan diselenggarakan bulan depan katanya. Nah ini makanya kemarin kita lihat banyak bansos yang tidak tepat sasaran ya, karena datanya terakhir diupdate secara nasional 2015. Itu masalah di situ. Masalahnya. Itu, Mas. Di update itu kan ya, tapi secara parsial lah. Jadi orang bisa mengajukan supaya dimasukkan atau dikeluarkan. Tapi tidak secara komprehensif nationwide, itu yang belum atau baru akan dilakukan bulan depan. Itu yang kemarin jadi memperlambat lah recovery kita ya, karena programnya banyak yang tidak tepat sasaran, yang menengah atas ya, termasuk saya juga pernah ditawarin buat dapat subsidi upah gitu kan. Itu jadi jadi padahal nggak perlu ya kan? Walaupun kalau gaji pokok di dosen memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi mungkin dasarnya dari dasar data yang digunakan itu dari gaji pokok dosen mungkin ya, yang mungkin ya, tapi kan berarti kan ya istilahnya datanya tidak begitu bagus lah gitu kan, quality. Nah ini masalah gitu. Jadi padahal kelompok inilah yang amat sangat terdampak, yang butuhkan gitu kan. Jadi yang tahun lalu itu pas pandemi mereka pernah ada studi BPS itu hanya 50-an persen yang dapat ya, 57% kalau nggak salah, yang 10% termiskin hanya terbawah 10% hanya 57% yang mendapatkan gitu. Berarti 43% nggak dapat berarti kan. Jadi padahal mereka yang paling butuhkan. Nah, yang ini yang kita khawatir dengan kenaikan harga ya bahan-bahan ini kan, harga bahan makanan ini. Iya. Contoh aja, Bang Berli. Harga kedelai itu selama 7 tahun itu nggak pernah melewati angka 7.000 per kilogram ya. Mungkin angkanya kedelai impor itu dari kebutuhan 3 juta ton itu impornya mungkin besar lah ya, besar angkanya. Kementerian Pertanian pasti lebih tahu, tapi kita concern di harga. Padahal tempe ini makanan pokok ya. Jadi selama 7 tahun itu, bahkan 10 tahun itu tidak pernah melewati 7.000. Sekarang harganya itu udah 13.000. Jadi ya 2 kali lipat ya. Harga beras juga di tingkat penggilingan biasanya 8.300 atau maksimum 9.000, itu sekarang udah di atas 9.000. Artinya ya belum bahan baku pakan ya yang import gitu, itu juga melesat tinggi. Tapi kalau lihat kita sehari-hari seperti tidak ada apa-apa tuh ya. Itu apakah karena masyarakat punya daya tahan yang kuat, atau mereka udah pasrah aja gitu betul-betul? Ya kalau ini ya bidangnya rekan-rekan di politik ya, tapi baru saja di Kompas kan kemarin itu approval ataupun kepuasan itu terhadap pemerintah turun lumayan signifikan ya, jadi 62% itu. Dan di breakdown masalah ekonomi adalah yang
paling tinggi ketidakpuasannya, bahkan khusus ekonomi itu lebih hampir 52% tidak puas itu. Nah itu kan bisa kita ambil ya sebagai ekonomi bahwa istilahnya mungkin ya sudah ngomel tapi belum teriak gitu kan ya, tapi itu ya kita percaya pada Kompas, metodologinya teliti, ya itu sudah tampil di survei-survei gitu kan. Nanti judulnya thumbnailnya rakyat sudah ngomel belum marah. Wah itu terserah Bang lah. Nah gini, sorry nih mic-nya gantian karena ada trouble dikit tadi. Kembali ke soal ekonomi, kan kawan baik semua ini mungkin Bang Berli bisa menjelaskan secara sederhana. Kalau nggak salah pernah saya baca tuh tulisan atau presentasinya tentang tantangan ekonomi, ya kan? Nah bisa nggak disebutkan dengan bahasa yang sederhana, tantangan-tantangan ekonomi Indonesia itu sebenarnya sekarang dan ke depan itu apa saja tuh? Kan ada beberapa tuh, ya kan? Nah gitu. Bentar Bang, ini nyontek dulu kalau gitu. Kita lupa sering karena keseringan ngisi. Baca presentasi macam-macam, jadi harus dilihat paling enggak. Tapi ini menarik kawan baik, jadi Bang Berli itu menyusun paper tantangan-tantangan itu apa aja sih gitu loh. Jadi supaya kita juga bersiap untuk istilahnya itu mengantisipasi banyak hal. Silakan Bang Berli. Ya ini ambil nyontek nih. Iya, walaupun bikin sendiri, tapi ya ya seminggu kan berapa kali kita diundang atau diskusi lah. Ya, nomor satu ini yang jadi waktu ini ya ini juga saya bikin buat acara seminar nasional Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia ya. Jadi mereka bagus sekali, mereka bikin challenge, jadi challenge base apa. Jadi mereka undang pembicara ya, pemerintah, pengamat dan akademisi untuk apa tantangan besar Indonesia, 5 mereka minta itu ya, dan itu lalu mereka bikin tingkat wilayah gitu, Sumatera bagian utara, bagian selatan 5 juga. Jadi dengan challenge itu baru kemudian nanti mereka bahas ya, jadi bagus ya. Jadi saya mengikuti format mereka sebenarnya. Yang nomor satu bahwa pandemi belum selesai. Ini juga perlu diingatkan ya bahwa masih ada varian baru. Vaksinasi kita ini saya bandingkan itu di bawah Bangladesh dan Thailand gitu bahkan ya. Jadi di bawah Brazil juga yang besar penduduknya. Kita hanya menang vaccination rate kita dari Filipina ya, walaupun ini sebagai sama-sama negara kepulauan ya, Indonesia dan Filipina, tapi ya harus jadi challenge bahwa memang harus kita terus tingkatkan ya. Jadi masih, dan kemudian bahkan sebelum pandemi ini juga menarik ya, dari World Economic Forum, titik terlemah ataupun daya saing Indonesia itu di kesehatan ya. Ini sebelum pandemi, itu dari World Economic Forum, pilar terendah kita ranking 96 itu adalah kesehatan itu. Dan setelah pandemi, perusahaan investor akan mencari atau ya negara yang kuat kesehatannya ya, karena ya khawatir akan pandemi berikut ya. Jadi kita perlu secara serius menguatkan sistem kesehatan kita, khususnya distribusi ya, karena kan yang rumah sakit bagus kebanyakan di ya kota-kota besar di Jawa gitu. Terus yang kedua ini geopolitik, ini tidak pasti soalnya. Jadi yang paling berat itu cost tapi cost yang tidak pasti itu berat bagi pengusaha gitu ya. Oh, maksudnya geopolitik itu bukan dari Ukraine, Ukraine Rusia. Ya? Ini kapan selesainya gitu kan? Ya, maksudnya kayak misalnya subprime mortgage itu atau 98 krisis itu cukup jelas itu kapan selesainya kelihatan. Ada pemilu ganti pemerintah sehingga punya legitimasi kuat gitu. Ya jadwal pemilu ada, tapi ini jadwalnya ada di kepala Putin, ini suka-suka dia gitu. Jadi ada yang bilang sampai ya tahun depan, ada yang ya masih lanjut apakah damai atau tidak. Jadi ini tidak pastian ini yang bikin kalau pengusaha itu hold dulu lah, tidak ekspansi gitu kan. Soal perang Ukraine sama Rusia itu kan kawan baik, mungkin perlu diketahui dampaknya karena suplai pangan dari dua negara ini cukup lumayan ya. Konon katanya sampai 30%
pangan untuk pangan dunia. untuk gandum, Gandum, untuk ya. tepatnya gandum. Kemudian ya kan ada migas juga dari Rusia, ada apa? Potas, Mi- ingredient atau bahan baku ya buat fertilizer, pupuk. fertilizer juga. Nah, Itu jadi itu berdampak ke banyak oke, negara, terus? bukan hanya di sana gitu. Dan ya sehingga kita lihat harga minyak ya naik turun ya, itu jadi susah untuk planning. Dan kemudian itu jadi ya karena kondisi global jadi berimpak ke kita, ke Indonesia dengan inflasi yang ya cukup tinggi gitu, cukup tinggi, bahkan hampir 6% kemarin. Dan ya sangat kemungkinan bulan ini akan naik. Nah, ini tugasnya Bank Sentral itu kan menjaga nilai rupiah ya di mana-mana. Itu kita di Undang-Undang BI itu disebutkan, sehingga salah satu cara paling ya mujarab ya sudah teruji adalah menaikkan suku bunga gitu. Gitu. Jadi sebagai implikasinya dari inflasi yang tinggi tadi. Supaya nggak ada capital outflow. Di antaranya ya. Jadi menjaga nilai rupiah di dalam dan di luar negeri. Ya di dalam itu inflasi, di luar negeri atau itu dengan exchange rate ya, karena Amerika the Fed-nya Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dengan berkali-kali dengan cukup drastis ya. Jadi teorinya kalau selisihnya sedikit antara Bank Sentral Indonesia, antara rate-nya Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Amerika, akan terjadi capital outflow, pulang kampung. Uang-uang yang ada di sini pergi lagi ke sana. Ya kan uang kan cari profit ya, cari return. Kalau lebih gede di kampung sendiri ya pulang kampung mereka gitu teori apa. Nah, kemudian kita tadi saya sebut sedikit ya, kita tantangan keempat itu karena tidak seimbangnya sektor yang mengalami kenaikan ya, sektor-sektor yang export oriented. Jadi ya recovery kita akan imbalance ya, akan jauh lebih cepat bagi sekelompok orang ya yang punya atau bekerja di sektor ekspor tadi gitu. Karena kan kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi nasional, kan katanya itu termasuk kita itu salah satu yang terbaik. 4-5% ya. Tapi ternyata pertumbuhan itu dipicu oleh itu tadi. Oleh kenaikan komoditas Batu ekspor. bara. Ya batubara bahkan CPO. naik 4-5 kali lipat bahkan gitu batubara itu kan CPO yang ya tadi batubara di bawah 100 sekarang udah di atas 400 gitu kan. Jadi ya kesenjangan meningkat ini. Nah, ini kan sementara masyarakat kebanyakan itu malah ekonominya bukan tumbuh, tapi ke bawah, huruf K tadi itu ya. Ini secara sekali ya atau biasanya itu hanya slogan, tapi ini beneran untuk tahun ini ya yang miskin jadi lebih miskin, yang kaya jadi lebih kaya gitu. Secara umum. Nah, ini biasanya hanya slogan, biasanya yang miskin juga maju tapi lebih lambat biasanya. Tapi untuk tahun ini ya karena inflasi demikian tinggi dengan UMR yang formula seperti itu, yang miskin akan lebih miskin. Kan penjelasan yang miskin makin miskin itu kan kalau dia punya gaji 6 juta, biasanya dia beli bensin dan makan itu misalkan menghabiskan 3 juta, sekarang bisa menjadi 4-5 juta. Berarti kan kemampuan ekonominya menurun. Gitu ya, daya beli berkurang gitu, daya beli. Apalagi bansos tadi disebut, bansosnya masih rendah akurasinya karena datanya tidak diupdate secara rutin gitu. Jadi numpuk gitu, kita numpuk gitu kan. Dan ini ujungnya tadi ya adalah tensi sosial akan meningkat, apalagi juga di tahun politik gitu. Nah ini jadi ini ketidakpuasan ya masyarakat ya miskin kota gitu khususnya itu akan jadi mudah marah. Mudah dipicu ya. Jadi karena sensitif kan. Senggol bacok nih bisa tahun depan. Jadi kita khawatir juga jadi dampaknya dari masalah ekonomi ke masalah sosial nanti. Jadi kan gini. Plus rumah, perusahaan, negara tuh sama. Ketika cash flow-nya terganggu, itu biasanya tingkat bad mood sama sensitifnya itu kan tinggi. Iya, jadi gampang marah. Gitu penjelasannya. Nah, kalau belum percaya coba aja kalau istri nggak dikasih rumah berkurang pendapatan sementara pengeluaran tetap bahkan meningkat. Oke, terus? Ya, itu tadi Bang, udah yang ujungnya tensi sosial tadi kan. Sosial gitu. Nah, itu kan itu juga masalah ekonomi kan kalau ada tensi sosial. Tadi kita udah ngomong tantangan. Terakhir nih, Bang Beli.
karena yang nonton kawan baik ini rata-rata pakai pulsa ya. Jadi kita Padat. ya 25 menit cukup. Ya, ya. Nah, menghadapi sedemikian besar dan banyak tantangan itu, Bang Merly memberikan saran dan rekomendasi apa? Baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat luas. Ya, ini kan Yang pertama ke masyarakat luas dulu deh, ya. biar teman-teman bisa mengantisipasi kalau ada kegoncangan ekonomi. Ya, jadi kita mulai dari balik ke tantangannya kan, ya tantangannya apa, ya kita respon tantangannya gitu. Tantangan nomor 1 tadi kesehatan, ya ini jangan lalai dengan COVID gitu kan. Vaksinasi segera ditingkatkan, ya jangan kalah terus sama Bangladesh lah gitu kan. Bangladesh, jadi apa namanya, jangan juga ya beralasan wah kita kan negara penduduk besar itu ya Cina dan India, Brazil penduduk besar bisa lebih tinggi daripada kita gitu kan. Ya kan, apa namanya, kemudian ya kesehatan, ya tadi vaskes kesehatan diperbaiki, yang ya sebenarnya sudah berjalan. Yang berikut itu tadi database di update ya, database yang kemiskinan masyarakat yang miskin rentan, ya. 40% rakyat miskin itu di update. Nah itu akhirnya jalan juga bulan depan ya. Nah ini pertanyaannya, apakah kapan Bansos bisa menggunakan database baru ini gitu kan. Jadi ya, jadi kan pasti ada jeda kan. November dikumpulkan ya buat diproses segala macam, paling cepat tahun depan berarti kan. Nah itu bagaimana dengan gap selama berapa bulan itu. Jadi itu yang kita khawatir justru ketika ya geopolitiknya masih lanjut ya. Kalau makanya sekarang ini 2 tahun ini ekonom nih harus tahu kesehatan, harus tahu militer dan strategi gitu. Jadi ekonom baru agak akurat. Kalau kita nggak ngikutin, nggak baca-baca ya nggak akurat analisis kita. Karena itu saling terkait ya. Sangat kuat mempengaruhi ekonomi soalnya kan. Jadi kalau itu kita nggak analisis ya apa variabel yang kita analisis jadi tidak cukup lah buat menjelaskan. Jadi dari ya diskusi dengan ahli-ahli HI, ahli strategi ya paling cepat tahun depan itu setelah masuk musim semi katanya baru ya. Dan selama musim dingin ini musim gugus ini akan digenjot tuh oleh Putin ya, di mana Eropa sedang butuh gas dari dia, jadi nggak bisa galak-galak gitu. Gitu. Nah ini jadi kemungkinan justru selama beberapa bulan ini berarti kalau dalam konteks Indonesia harga-harga masih akan tinggi ya, karena apa ya gempuran terus dilakukan. Kemarin baru wajib militer kan dipanggil lagi pasukannya gitu. Jadi beberapa bulan ini akan tinggi. Nah itu justru bulan-bulan ketika database-nya belum terupdate. Nah itu apa rencana pemerintah buat, harus ada rencana di sana gitu kan, bagaimana masyarakat miskin rentan ya, yang belum dapat bansos selama ini gitu. Nah itu sehingga tadi tidak sehingga recovery kita tidak terus berwujud atau berbentuk huruf K gitu kan. Kita bentuk huruf yes gitu, tick gitu. Jadi semua naik sama-sama gitu kan. Recover together, recover stronger itu ya bagus sekali temanya kan. Jadi perlu juga diterapkan di Indonesia itu. Bang Merly ngelihat pemerintah sudah cukup melakukan pekerjaan rumahnya nggak itu dengan berbagai tantangan itu? Agak terlambat, agak lambat tapi ya, akhirnya dikerjakan gitu. Nah itu kan kalau harusnya nih program ataupun support pandemi di negara-negara lain, di Malaysia, di Jepang, di Amerika, di Inggris itu kirim cek langsung transfer, karena mereka punya database orang. Ya, karena sudah punya database yang terupdate, digabung dengan data pajak sehingga tahu income-nya berapa gitu. Yang income rendah dikasih lebih banyak. Nah itu kita kemarin karena datanya tidak terupdate dengan baik ya, jadi istilahnya kitchen sink, jadi semua dikirim bantuan UMKM, subsidi upah gitu kan, kartu prakerja itu kan ya udah lempar dulu deh, mudah-mudahan yang nyampe banyak gitu kan. Nah ini kan beda kalau datanya udah bagus ya, dana yang dialokasikan juga bisa lebih bisa lebih tepat sasaran lah gitu. Jadi dengan dana lebih kecil karena tahun depan APBN defisit sudah kembali maksimal 3%, berarti nggak bisa lempar duit kesana kemari lagi gitu, harus lebih akurat untuk bansosnya gitu. Terus mungkin PL terakhir adalah yang belum saya sebut tadi adalah transformasi jangka panjang, yaitu yang manufaktur dan lebih green ya, lebih green gitu. Karena maksudnya apa tuh?
Ya, kita kemarin bikin kajian bandingkan dengan 2009 itu stimulus pasca subprime mortgage crisis ya. Jadi itu kan juga krisis banyak 2008. ya 2008 2009 itu banyak negara yang jor-joran ekspansi ya buat mendorong ekonomi. Itu banyak yang sifatnya bukan hanya jangka pendek tapi punya transformasi yaitu khususnya di bidang energi terbarukan ya. Jadi kayak ya Korea, Cina itu kan mereka net energi importer ya. Jadi mereka gunakan uang waktu itu kan masa krisis bisa lebih genjot uang lebih banyak, yaitu mereka gunakan buat perbaiki kondisi struktural ya. Sehingga tidak atau bisa mengurangi impor bahan baku dan energi. Jadi kan Indonesia kan kita hampir setengah dari minyak kita adalah impor kan. Jadi kalau kita bisa lebih kuat public transport lebih baik, kemudian energinya berdasarkan dari energi terbarukan gitu kan, kita bisa mengurangi pembelian energi dari luar negeri dan sehingga kita juga bisa kurangi emisi dan pencemaran ya, karena Indonesia sebagai negara tropis kepulauan ya, tropis kepulauan berarti kita sangat rentan terhadap krisis iklim ya. Saya kemarin cek data itu 2021 sebagian besar bencana hampir 3/4 itu kalau nggak banjir adalah cuaca ekstrem atau puting beliung gitu. Itu kan semua adalah bagian dari climate change ya, dan kita dengan janji kemerdekaan kita kan melindungi segenap tumpah darah masyarakat Indonesia dan berperan aktif di perdamaian dunia, yaitu ya harus bicara climate change juga gitu kan. Oke, itu dulu gimana ya. Nah, ngelihat masa depan Indonesia itu kan kalau pemerintah kan kayaknya bahasanya tuh kalau menurut saya sih kok rada-rada menakutkan gitu loh. Masa depan tuh kayaknya resesi, kemudian ekonomi gelap ya kan. Nah, Bang Berry itu terakhir melihat masa depan itu pesimis, optimis, atau di tengah-tengah. Nah, itu terakhir itu. Biar Iya kalau indef ya, dan saya ini coba untuk realistis ya berdasarkan data, dan sebentar lagi bulan depan kita akan rilis proyeksi buat tahun depan, proyeksi ekonomi 2023. Tapi melihat dari pola 2000 ya krisis yang lalu, kemudian kondisi struktur ekonomi Indonesia, kemungkinan besar sih kita tidak akan mengalami resesi. Resesi kan definisinya dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif. Itu kita baru masuk resesi kan dulu ujung 2020 dulu kan, karena sudah 2 kuartal negatif. Jadi most likely sih tidak akan negatif ya. Turun range ya ini kita masih hitung tapi ya di atas 3-4% turun di 2023. Nah, tapi itu tadi ya karena ada faktor tidak pastian Putin itu, dia sampai kapan masih akan coba serang di Ukraine gitu. Jadi Indonesia sebagai kita yang proporsi ekspornya lebih rendah, jadi kita cenderung close ekonomi sebenarnya dibandingkan negara-negara ASEAN besar lainnya ya. Itu menguntungkan atau melemahkan? Untuk ketika kondisi krisis itu menguntungkan. Ya. Jadi ketika tahun 2009 itu growth kita masih 4%. Ketika Singapura, Malaysia, Jepang itu sudah negatif bahkan itu. Ya karena kita 55%-an itu ekonomi kita dari konsumsi ya. Kemudian sekitar 15% dari investasi. Jadi 70-an% itu ekonominya domestik ya plus pemerintah ya. Jadi yang dari luar, dari ekspor itu ya 20-an% kira-kira lah kalau dengan sekarang harga komoditas meningkat ya. Jadi beberapa ekonom yang senior lain juga sudah bilang ya bahwa ya nggak gelap sih nggak lah, ya mendung-mendung lah gitu tahun depan itu. Jadi siap-siap payung gitu. Iya. Bukan gelap tapi mendung. Mendung adalah mendung. Karena itu tadi close ekonomi. Artinya daya tahan masyarakat kita itu kokoh.
Close economy itu berarti kalau di luar sedang krisis, Gonjang-ganjing. ya kita ya batuk-batuk dikit ya. Tapi ketika yang di luar lagi pesta, kita juga ya gini-gini aja gitu. Iya, jadi 2010 itu dulu ya Malaysia, Singapura tuh tumbuh 10%, ya kita ya 6,5% aja gitu. Jadi gitu. Jadi kita ya kalau turunnya dikit, kalau naik juga naiknya dikit gitu. Gitu. Oke, oke Mas Dodi. Ya, bisa. Terima kasih. Tidak terasa ngobrol asik tentang ekonomi dengan pengamat muda dari Indef. Indef ini lembaga yang dulu melahirkan sekelas Bang Faisal Basri, Mas Didik Jerahbini, terus Prof Didin Damanhuri, Mas Imam Sugema, ya kan. Yang kedua tuh siapa? Fadil Hasan. Mas Fadil Hasan. Jadi memang salah satu think tank independen yang punya reputasi dalam kajian-kajian ekonomi, sosial juga enggak ya? Kebijakan publik. Kebijakan publik gitu. Dan di sini kita punya banyak narasumber ya kan? Yang nanti akan sering tampil di Nur Iswan Channel. Demikian kawan baik. Terima kasih Mas Berli Martawardaya, dosen UI. Ya kan, mudah-mudahan cepat jadi profesor, Amin. guru Terima kasih, besar, Pak. ya kan. Kapan-kapan kita bincang lagi ekonomi dengan santai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen obrolan ini. Terima kasih. Assalamualaikum.